laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFA. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFA. Sesi pertama adalah sesi untuk SOTV dan FJBH, dan dimulai dengan FJBH dulu yang akan disampaikan oleh National Department Prayer Pak Lukman Priyo Sutanto. Silakan Pak Lukman. Siang FGB Men LOF. You might say happy appreciation. Itu saya, itu saya, itu kamu, itu kita semuanya. FGB Men. You might say you happy appreciation. Itu saya. Yes. Selamat datang orang-orang yang berbahagia di dunia. FGB Men LOF dari regional 4, dari Sumatera, dari DKI, dari Banten, dari Jabar, dan teman-teman yang lain semuanya. Selamat datang ke acara prayer camp ini. Tuhan Yesus memberkati. Prayer camp ini sangat penting karena kita Tuhan akan yang melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita secara jasmani maupun rohani. Dan Tuhan akan pakai teman-teman seperti Pak Suadi Skandar, Pak Tansi Adi Sudono, Pak Senitio, dan juga Pak Handoko, dan teman-teman yang lain yang akan bersaksi juga. Jadi teman-teman, kita juga mau di applause yang Pak Christian sebagai bicara ini. Dan Pak Aro juga di sini, dan teman-teman yang juga akan membantu selama ini. Terima kasih. FCBH, faith come by hearing. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Teman-teman, sebelum kita mengenal Yesus secara pribadi intim gitu, kita juga harus percaya pada Yesus Kristus, dan kita juga harus percaya pada firman-Nya. Bukan hanya pada Yesus, tapi kita nggak mau tahu soal firman dan kita melakukan kehendak kita saja. Itu bukan seperti itu, tapi justru kita diberikan Tuhan firman, kita diberikan Yesus sendiri yang adalah firman itu untuk kita belajar, untuk kita melakukan firman, untuk kita mengasihi firman, mengasihi Yesus, dan mengasihi sesama manusia. Sebelum kita nanti juga ke acara-acara yang luar biasa yang akan disampaikan ke teman-teman, saya mau sampaikan firman yang berfirman. Saya akan baca. Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Saya akan baca mulai dari 1 Petrus 7:11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Contohnya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus adalah kasih, Yesus Kristus adalah firman. Karena itu waktu kita kalau kita mau melakukan kasih, mau melakukan firman, kalau kita bilang, oh mau melakukan apa yang akan diajarkan, apa yang akan disampaikan oleh teman-teman, misalnya apa, menyembuhkan orang sakit, juga mengusir setan, juga apa, sharing mengenai pribadi, itu kita harus diubah gitu, secara mindset, habit, dan juga pasti kalau kita, pikiran kita, hati kita, karakter kita diubah oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada firman sendiri, pasti itu secara keseluruhan semuanya akan diubah dengan baik. Maka itu dibilangnya, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah Yesus Kristus dahulu, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, maka kita akan apa? Semuanya akan ditambahkan gitu. New mindset, new habit, new season. Mari kita bercermin kelakuan kita dengan firman Tuhan. Kita barangkali udah banyak yang tahu baca firman, yang sudah membaca sekian kali gitu, dan juga melakukan kasih firman, dan juga melakukan firman, melayani di gereja ataupun melayani di full gospel dan di mana aja gitu. Tapi kita coba bercermin, apakah kelakuan kita sama gak? Bercermin kelakuan kita dengan firman Tuhan, dengan Yesus Kristus. Apakah kita sudah melakukan kasih? Tadi dikatakan kalau kita, firman Tuhan bilang, kalau saya mengasihi Tuhan, tapi saya membenci orang aja. Mana kamu bisa mengasihi Tuhan? Orang yang dekat kamu aja kamu tidak bisa mengasihi gitu. Sedangkan firman itu adalah kasih gitu. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi teman-teman, coba periksa diri gitu. Apakah kelakuan kita cermin nggak dengan firman Tuhan, dengan kasih Kristus itu? Karena Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah kebenaran. Terjemahan baru nanti saya akan baca ada dari terjemahan baru dan juga terjemahan sederhana Indonesia. Dengar baik-baik FGB Men LOF. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah. Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Jadi firman Tuhan adalah ajaran benar. Tapi kita sekarang introspeksi, bercermin lagi gitu. Kita kadang-kadang bercermin, kita lupa gitu. Tapi sekarang diingatkan, cermin, ingat itu. Apakah kita melakukan firman Tuhan? Apakah kita melakukan kasih Kristus? Dan juga waktu kita sudah melakukan, maka semuanya akan ditambahkan seperti Matius 23. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kalau sekarang kita ada program yang namanya FCBH gitu. Ini di gereja pun ada firman Tuhan. Tapi kita sekarang bicara soal di Full Gospel Businessman ya, di FGBMFI. Kita melakukan program Faith Come by Hearing. Jadi mendengar firman Tuhan, juga membaca, merenungkan, dan kita tulis, kita bersaksi, dan juga kita melakukan. Mendengar, merenungkan, membaca firman. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi dan menjadi dewasa rohani? Bagaimana kita bisa menerima kebenarannya, yaitu Yesus Kristus dan Roh kebenaran dan Roh Kudus? Bagaimana kita kuduskan dikuduskan dalam kebenaran dan berbuah roh? Saya baca aja. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Bagaimana kita berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan tadi? Firman Tuhan
Katakan, bagaimana kita bisa melayani dengan kasih dan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus. Bagaimana bisa memakai pedang roh firman Tuhan untuk berperang melawan si jahat. Bagaimana kita bisa berperisai Roh Kudus dan berkarunia Roh Kudus. To be more than a conqueror. Itu bukan hanya kita mengingat firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan. Soalnya saya dulu juga ini kesaksian. Waktu saya umur 14, waktu saya sekolah di Singapura, di St. Patrick's itu, saya dulu diharuskan untuk ambil perjanjian baru ada. Dan saya ingat waktu itu saya belum percaya pada Yesus Kristus. Saya hanya harus ambil perjanjian baru, baca, lulus gitu. Saya lulus dapat C. Tapi saya punya sifat-sifat karakter, mindset masih duniawi, kedagingan gitu. Ya, bisa mencuri, bisa membohong, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi firman itu tidak sia-sia gitu waktu ditanamkan gitu. Waktu saya umur 16, saya dikenalkan kepada pada Yesus. Sebelumnya saya hanya baca, hafalkan, lulus. Saya nggak percaya pada Yesus. Tapi waktu 16 saya bisa percaya pada Yesus Kristus dan saya ingat firman itu kembali gitu. Dan firman itu tidak kembali sia-sia. Akhirnya apa? Hidup saya mulai diubah. Stage by stage gitu. Tidak langsung tapi berubah gitu. Mindset saya dirubah, habit saya dirubah, habit-habit yang tidak baik, yang membohong, menipu atau apapun juga masih kecil ya, waktu 14 yang membaca hal-hal yang tidak baik, buku yang tidak baik, nonton yang tidak baik, semuanya diubah gitu. Dan juga kita bisa yaitu melalui waktu, melalui season gitu. Dan puji Tuhan, saya bisa merasakan kasih Tuhan sampai hari ini gitu. Itu perlu waktu. So to be more than a conqueror, itu kita harus, kalau kita di FGB MFI sekarang yaitu program Faith Come by Hearing, iman mulai dari pendengaran firman Tuhan gitu. Iman kita bertumbuh. Dan waktu iman kita bertumbuh, teman-teman, kita tuh ya tadi kita akan diubah semuanya dan kita bisa memuji menyembah Tuhan, pujian kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita baca firman, kita menyenangkan hati Tuhan, kita mau melakukan firman, kita mau percaya pada firman, pada Yesus Kristus dan segala apa yang difirmankan, dan kita mau belajar, mau merenungkan dan melakukan, dan kita itu dikuatkan gitu. Waktu kita mendengar firman Tuhan dan percaya sungguh-sungguh, kita akan menerima roh kebenaran. Jadi firman itu sangat penting, teman-teman. Di Efesus 1:13-14 berkata, untuk mencapai tujuannya itu, ini saya baca terjemahan sederhana ya, Allah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan kehendaknya sejak semula adalah memilih kita untuk mewarisi hak sebagai anak-anaknya melalui persatuan dengan Kristus. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Kristus? Bagaimana kita tidak mengenal firman? Bagaimana kita bisa menjadi anak-anaknya? Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik, full gospel, Injil sepenuhnya, tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya. Lalu sesuai janjinya, firman-Nya, untuk orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus, Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. Dan itu adalah, kalau dulu saya nggak tahu, ya saya baca firman saya nggak mengerti. Tapi firman itu tidak kembali sia-sia. Dan waktu saya percaya pada firman, saya terima apa yang roh kebenaran. Dan puji Tuhan, roh kebenaran dia, Roh Kudus mengubah hidup saya. Yang tadinya orang yang duniawi, kedagingan, Tuhan memberikan menjadi garam dan terang. Puji Tuhan. Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian menjadi miliknya. Rohnya tinggal dalam diri kita masing-masing.
sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umat-Nya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Teman-teman, FGB Men, LOF, mari kita membaca firman, merenungkan firman. Dan kalau memang teman-teman sudah mengikuti FCBH, Fifth Come By Hearing, itu sangat bagus. Membaca, merenungkan, dan melakukan. Tapi teman-teman, kalau bisa juga dari regional ataupun dari chapter-chapter, bisa ajak teman-teman yang lain gitu. Karena firman ini sungguh benar, firman ini sungguh hidup, firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan firman itu akan memberikan kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya, roh kebenaran ada di dalam kita. Dan itu akan merubah mindset kita, habit kita, dan kita akan mengalami new season yang kita sebelumnya belum pernah mengalami. Amin. Saya akan baca ini. Ini hanya supaya kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Tuhan adalah kesaksian Yesus. Saya mau baca aja ya. Lalu saya langsung tersungkur untuk menyembah malaikat itu. Ini Yohanes ya. Tetapi dia berkata kepada saya, jangan lakukan itu. Saya hanya hamba Allah, sama seperti kamu dan saudara-saudari seiman, yaitu semua orang yang setia bersaksi tentang Yesus. Sembahlah Allah, karena semua orang mengabarkan berita keselamatan tentang Yesus, menjalankan pekerjaan Roh Kudus, sama seperti nubuat. Kalau kita melakukan ini luar biasa. Ya, Yesus memakai kita mengabarkan berita keselamatan tentang Yesus, menjalankan pekerjaan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan di FGBMFI itu adalah menjalankan pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh melakukannya gitu. Dan teman-teman, itu sama juga dibilangnya seperti nubuat. Karena itu kita harus tahu fondasi apa kita, firman Tuhan, Yesus Kristus. Kita harus tahu itu semuanya. Karena itu kita harus mendengar dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Karena itu kalau kita bersaksi tentang firman Tuhan. Kalau saya tidak, waktu itu saya hanya baca, tapi saya tidak mengerti gitu. Tapi waktu saya percaya dan saya membaca, saya mendengar, dan saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan sesuatu akan berubah gitu. Dan satu contoh aja, satu lagi kesaksian. Saya ingat waktu itu, waktu saya umur 14 tahun, saya pernah memberi pinjaman ke seorang teman gitu. Tapi dia memakai uang itu untuk hal-hal yang buruk gitu, tidak baik gitu. Dan waktu saya minta kembali uangnya, dia justru malah memanggil polisi gitu. Saya waktu itu masih belum mengerti, tapi saudara saya ada yang sudah cinta Tuhan bilang jangan melakukan, ya kita berdoa aja gitu. Dan sampai 20 tahun lebih yang lalu gitu, itu waktu di 20 lebih tahun yang lalu, orang itu, karena saya sudah mengenal firman, tahu firman, dan mengenal firman, dan melakukan firman, waktu kita berdoa, dan orang itu saya lihat dengan istrinya, udah menikah, itu 20 lebih tahun yang lalu, udah punya anak, dan dia ke gereja gitu. Itu luar biasa. Saya tahu orang itu sifatnya gimana gitu. Tapi Tuhan yang bisa merubah gitu. Karena kita berdoa, karena kita melakukan firman, karena kita cinta firman gitu. Lagi saya diingatkan aja teman-teman, ingat firman itu adalah Yesus Kristus, firman itu hidup, kebenaran itu adalah Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah kasih,
roh kebenaran, roh penghibur adalah Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran dan roh penghibur adalah Roh Kudus yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, yaitu Roh Kudus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita membaca firman, kita hanya dengar orang, kita belum mengerti gitu. Dan doa kita, kadang-kadang kita masih ragu-ragu. Dulu saya waktu masih ragu-ragu, saya bilang, masa Yesus anak Tuhan? Gitu, sampai begitu gitu. Karena saya tahu firman dan mengenal firman, saya percaya gitu. Dan new mindset, new habit, new season. Dan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang gitu. Teman-teman, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri, Yesus. Saya percaya sekali akan kabar baik tentang Kristus, Injil sepenuhnya, full gospel, karena kabar baik, Injil sepenuhnya firman. Sudah selesai. Oke. Sorry. Oke. Terakhir saya baca aja. Saya doa aja. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi, di surga, di tempat ini, di setiap kami ya Tuhan. Setiap FGB Men, LOF dan keluarga. Bapa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, jasmani maupun rohani ya Tuhan. Tuhan, kami juga hari ini ya Tuhan membutuhkan juga makanan rohani Tuhan, roti yang hidup ya Tuhan. Dan kami juga meminum air dari air yang hidup ya Tuhan, yaitu firman-Mu dan juga firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat perlu ya Tuhan Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran. Tuhan Yesus Kristus, Engkau-lah kebenaran. Tuhan, ampuni kami Tuhan, setiap kami atas segala kesalahan kami, sengaja tidak sengaja. Tuhan, terima kasih, periksa hati kami ya Tuhan. Kami mau sepenuhnya Tuhan dipakai oleh Tuhan. Kebenaran-Mu ada di dalam kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Dan ada roh kebenaran ya Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk ada new mindset, new season and new habit ya Tuhan. Dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Tuhan, kami juga melepaskan pengampunan Tuhan atas orang-orang yang sudah bersalah kepada kami Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Dan jangan bawa kami semua ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dan lepaskan kami semua dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, karena kerajaan, kekuatan, dan kemuliaan adalah milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. FGB Men, new mindset, new habit, new season. Be strong in the Lord, FGB Men, and His banner over us is love. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bicara soal SOTV, silakan Pak. Thank you Bro Chris. Tepuk tangan dong teman-teman, kayaknya sepi banget. Full gospel itu santai-santai, jangan tegang gitu ya. Oke, memang sesi pertama itu masih ice breaking. Tapi kita menerima tentu pesannya teman-teman ya, bahwa di full gospel itu kita sangat-sangat lengkap untuk programnya. Tapi biarlah itu tidak hanya sekedar program, tapi benar-benar kita menangkap rohnya teman-teman sekalian. Amin. Karena apa? Roma 10 ayat 8 berkata bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Paulus. Apakah teman-teman tahu bahwa Paulus adalah FGB Man? Apakah teman-teman tahu bahwa Yesus juga FGB Man? Serius, murid-murid juga FGB Man, bukan? Sebenarnya itu yang Tuhan mau ulang, teman-teman sekalian. Jadi yang diberitakan adalah firman iman yang bukan hanya sekedar tertulis di atas di laptop kita atau di HP kita, tapi biarlah firman itu ditulis dalam hati kita. Dan tadi Bro Lukman sudah jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan main-main teman-teman sekalian, bahwa ketika ada program FCBH dan termasuk SOTP dan lain sebagainya yang ada di departemen doa, itu sebenarnya adalah supaya kita benar-benar masuk kepada substansinya, masuk kepada rohnya, dan supaya kita ini menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca semua orang. Artinya kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, yang notabene adalah firman itu sendiri, kita menjadi suratan Kristus. Bukan tentang kita teman-teman sekalian, tapi tentang Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Saya akan sharing sedikit tentang SOTP, teman-teman sekalian. Di sesi pertama ini saya digabung, jadi waktunya sempit sekali ya. Cuma 20 menit, jadi saya nggak mau habiskan waktu dengan percuma. Lalu sebenarnya saya baru ketik-ketik apa yang saya mau share. Saya selalu begitu teman-teman. Saya mau mendengar apa yang dikatakan Roh, iya kan, supaya nyampe pesan. Karena jauh-jauh saudara-saudariku datang ke sini, tentu ada satu maksud Tuhan yang besar atas kita semua. Amin. Ya, jadi please tangkap. Mungkin kita agak capek dan lain sebagainya baru datang. Ayo kita sama-sama fokus dan kita mendengar atau dengar-dengaran apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Saya ambil temanya adalah benar-benar tema daripada prayer camp ini, more than conqueror, ya, lebih daripada pemenang. Itu saja statementnya udah aneh. Karena hikmat itu teman-teman, kebenaran itu sulit disampaikan dengan kata-kata, sangat terbatas. Kata-kata manusia itu sangat terbatas, tapi firman itu tidak terbatas, ya. Kalau dikatakan more than conqueror, lebih daripada pemenang, artinya apa? Ini statement yang sebenarnya tidak logis, ya kan? Tapi justru itulah yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita ini lebih daripada pemenang. Kita ini lebih daripada penakluk sebenarnya. Karena apa? To the point saja, karena yang berperang bukan kita. It's not us, teman-teman sekalian. Yang melakukan segala sesuatu perkara yang besar di dalam kehidupan kita adalah Kristus. Makanya ada kata-kata yang berkata, bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Sebenarnya akar daripada EJBM itu, teman-teman sekalian, tentang Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang awam ini. Jadi saya coba singgung sedikit more than conqueror, gitu ya, dengan di pedang itu Christ in me, ya. Itu sebenarnya selengkap senjata Allah, teman-teman sekalian. Next. Nah, jadi objektif yang saya mau sampaikan adalah spiritual understanding, teman-teman. Maksudnya gini, karena teman-teman sekalian, Demos bilang, statement pertama di bab 1 daripada buku TPI yang kita dorong supaya baca, tapi membacanya juga benar-benar harus dalam pendampingan daripada Roh Kudus, karena buku ini memang ditulis itu dimasukkan itu supaya pewahyuan Tuhan terbuka. Jadi statement yang pertama di dalam bab 1 daripada TPI berkata begini, untuk menggenggam penuh, saya sampai hafal teman-teman, untuk menggenggam penuh gerakan dinamis dari apa yang Tuhan mau buat di hari-hari mendatang. Demos meninggal 27 Juli tahun 1893, teman-teman. Jadi dia meninggalkan satu pesan apa yang dia terima daripada Tuhan, ya. Jadi kita ini sebenarnya melanjutkan satu kegerakan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan tunjukkan kepada salah satunya Demos, di mana kita akan terlibat.
yaitu tentang satu kegerakan besar, teman-teman sekalian. Jadi FGB MFI itu adalah satu kegerakan. Nah, saya lanjutkan. Tiadakan untuk menggenggam penuh gerakan dinamis dari apa yang Tuhan mau buat di hari-hari terakhir, di hari-hari yang mendatang, bahwa yang paling penting adalah spiritual understanding. Artinya pengenalan, teman-teman sekalian. Ya. Jadi nanti kita akan diskusi di akhir, teman-teman, supaya tangkap ya. Jadi yang paling penting adalah pengertian, pengenalan maksudnya, bukan pengetahuan, tapi pengenalan, relationship dengan Tuhan, hubungan loh teman-teman. Iya kan? Karena Tuhan memang mau supaya kita ini, teman-teman sekalian, benar-benar punya relationship. Dan hebatnya, teman-teman sekalian, relationship yang Tuhan bukakan kepada kita orang-orang awam adalah tentang intimacy, tentang oneness, tentang kesatuan kita dengan firman yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, dan tinggalnya Roh Kudus di dalam kita. Ini adalah konsep besarnya Tuhan. Kalau saya bilang adalah, ini adalah grand narasi. Ini adalah grand apa namanya ya, yang mau Tuhan buat di dalam melalui fellowship kita ini, teman-teman sekalian. Iya kan? Besar banget visi kita. Tapi kalau kita tidak menangkap rohnya, akan tertunda lagi. Oleh sebab itu kita buat prayer camp dan temanya More Than Conqueror, dengan new mindset, new habit, new season and new habit. Ayo, karena kegerakan kita juga a new wave of revival. New semua ya. Next. Ya terus saja. Nah, saya karena kita prayer camp, saya sudah bilang kepada teman-teman, ingatkan, hey, kalau mau ngajar atau apa, baca saja buku Demos. Bukan Demosnya yang mau kita tinggikan, tapi karena Tuhan telah mewayukan kepada dia. Mau ditarik kemanapun terhadap apa yang Tuhan mau buat di season akhir-akhir ini, udah tertulis di situ, termasuk tentang doa. Ya, Demos yang ngomong, saya selalu ingatkan Bro Lukman juga. Departemen doa, baca ini, baca buku TPI. Dikatakan bahwa Demos yang bilang, kekuatan rohani kita, kebangunan rohani kita dimulai dan diakhiri dengan doa. Ya, Tuhan memanggil kita pada akar kerohanian kita yang awal. Awalnya kita memulai, dan inti dari semua akar kerohanian awal itu adalah doa. Jadi kita kan hampir seluruh adalah departemen doa ya. Supaya kita selaku departemen doa ini, di mana SOTV dan FCBA di dalamnya, teman-teman sekalian, paham betul supaya kita ini diberi tanggung jawab, departemen yang diberi tanggung jawab untuk menerobos melalui doa ini, teman-teman. Iya kan? Karena kalau kita berdoa tanpa pengertian, tanpa tujuan, rasanya kita hanya berdoa memukul tanpa arah. Tapi saya meminta kepada Tuhan supaya mulai hari ini, sekarang kita fokus berdoa itu tepat sasaran. Pukulan kita tepat. Sebab kita udah banyak berdoa, teman-teman. Kalau dibanding doanya dengan faktanya, terus terang kita harus bertobat. Belum sesuai dengan doa kita. Bukan apa, tapi next kita mau berdoa, teman-teman. Sebab doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, tepat sasaran. Nah, salah satu tepat sasarannya ini, supaya kita tahu bahwa kita tahu bahwa doa itu adalah akar kerohanian daripada FGB MFI, yang disamakan dengan, teman-teman sekalian, yang disamakan dengan bahwa akar kerohanian daripada FGB MFI adalah the Holy Spirit. Betul ya? Udah tahu semua ya? Tapi apakah teman-teman bisa menyambungkan ketika dikatakan sebenarnya kita tidak tahu berdoa? Betul? Di dalam Roma berapa dia? Sebenar-benarnya kita tidak bisa berdoa. Nggak bisa. Tapi Roh Kudus membantu kita berdoa yang benar, yang tepat sasaran, yang fokus, yang tidak sembarangan kita tembak-tembakan, teman-teman. Roh Kudus yang berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan itu itulah bahasa roh. Oke. Jadi ketika dikatakan akar kerohanian daripada GBMF adalah doa, sama dengan the Holy Spirit. Holy Spirit itu adalah pendoa syafaat. Dan dia mau, karena supaya itu dinyatakan kepada dunia ini, dia mau dikatakan secara verbal. Makanya dia butuh mulut kita. Dia butuh kita untuk mentransfer apa yang dari sorga itu sampai kepada dunia ini. Makanya dia butuh kita, tubuh kita, teman-teman sekalian. Amin? Bisa tangkap ya? Tangkap ya teman-teman sekalian. Makanya kita berdoa, setiap Senin kita berdoa, puji Tuhan, ya kan? Tapi nanti akan lebih tajam teman-teman melalui camp doa ini. Next. Nah, ya ini sudah. Nah, satu teman-teman, yang Roma 8:26, Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Singkatnya begini teman-teman, karena ini banyak kebenaran yang disampaikan ya. Itu dia katakan the full truth. Apa sih the full truth itu? Itu pribadi teman-teman. I am the truth, kata Yesus. Jadi the full truth itu adalah Kristus teman-teman sekalian ya. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Tekankan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah visi teman-teman sekalian. Bisa tangkap ya? Mana tangan yang kalau bisa ngerti, mana tangan-tangan yang bisa diangkat nggak kalau ngerti? Oh, saya senang banget kalau ngerti ya, banyak. Jadi teman-teman sekalian, selain doa, kita dibawa seluruh kebenaran, dia menolong kita, dia akan menyertai kita. Tapi Roh Kudus itu akan menyingkapkan, membukakan kepada kita, sebenarnya sama juga dengan Demos, kita bisa melihat hal-hal yang akan datang. Karena visi adalah sesuatu hal-hal yang akan datang teman-teman sekalian. Iya kan? Harusnya kalau kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, kita pun bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Tidak selalu berbicara tentang kejadian-kejadian, tapi juga berbicara tentang kebenaran. Amin teman-teman sekalian. Next. Jadi ini visi ya. Karena gini teman-teman, kan di Full Gospel ini sangat kental dengan visi, bukan? Saya selalu diingatkan, kemarin di Surabaya, kami baru pulang dari Surabaya, saya sampaikan tentang ini juga teman-teman, tentang visi. Karena pemahaman kita tentang visi pun sangat minim. Tapi dengan statement ini, saya juga baru-baru ini melihat sesuatu yang bisa mudah saya mengerti gitu ya. Dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 18a, bahasa Inggrisnya adalah where there is no vision, the people perish. Bahasa Indonesianya lain. Bahasa Indonesianya bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sebenarnya tidak kebetulan, karena visi daripada Full Gospel itu adalah pewahyuan, teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi saya baru tersadar beberapa bulan yang lalu, saya sharing dengan istri saya begini. Kalau dikatakan bahwa ketika tidak ada visi, orang-orang itu binasa, kan begitu ya, perish. Lalu saya selalu katakan, karena memang saya selalu ingatkan bahwa visi bukan sekedar sepenggal kalimat daripada organisasi. Betul? Ingat ya teman-teman ya. Jadi visi itu bukan sepenggal kalimat. Karena kalau hanya sepenggal kalimat, saya tidak binasa Pak. Saya tidak binasa kalau saya tidak mengerti sepenggal kalimat itu. Tapi saya akan binasa kalau saya tidak bisa melihat Tuhan. Saya akan binasa kalau saya tidak bisa melihat kebenaran. Saya akan binasa kalau saya tidak melihat Roh Kudus atau hidup di dalam Dia. Saya akan binasa ketika tidak ada pengurapan. That's the vision. Makanya Full Gospel itu teman-teman sekalian selalu ngomong visi. Nah, strengthening of the vision adalah membahas tentang visi sebenarnya. Oke, next. Waktu saya tinggal 5 menit.
Padahal baru kulitnya deh. Next ya. 10 menit lagi. 10. Diperpanjang ya? Oke. Belum sebelumnya. Sebab apa teman-teman? Sebab Demos menulis buku The Vision Intensified itu di tahun 83. 10 tahun dia menulis ke-6 buku. Dia meninggalkan apa yang dia dapat dari Tuhan. Karena memang sudah dinubuatkan bahwa melalui orang-orang awam akan ada satu kegerakan akhir. Itu sudah pasti, gak bisa diganggu-gugat. Kenapa teman-teman ada di sini? Kita orang-orang awam. Kenapa kita yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai profesional seperti saya, mau-mauan seperti ini? Iya kan? Apa maksud Tuhan? Ada maksud Tuhan yang besar. Kenapa kita mau? Tuhan yang menaruh kemauan itu di dalam kita. Ada satu grand narasi yang Tuhan mau kerjakan atas dunia ini, teman-teman sekalian. Dan Dia mau memanggil. Dan pilihan kasih karunia-Nya di hari-hari ini adalah orang awam. Itu sudah pasti. Tapi how? Bagaimana itu terjadi? Ya. Sebelum ini. Ya, next. Karena gini teman-teman. Yang saya bilang tadi. Di dalam Roma 10 ayat 2 dan 3 berkata, Paulus berkata begini, banyak orang aktif di dalam pelayanan, ya kan? Termasuk kita lah ya, kita ini sibuk sekali. Saya hari ini sama Ko Ayung, sama Ko Tan Sri, sama capek banget teman-teman. Baru dari Surabaya, hari ini, baru dari kemana-mana ya kan? Pelayanan di tempat Pak David, kita ada Pak David nih, boleh Pak David diri ini kesaksiannya luar biasa. Stand up please, my brother. Nanti ada kesaksian bila perlu ya. Beliau preman besar. Dia awas kita digamparin kalau Roh Kudus gak ada. Tapi Tuhan memanggil orang-orang seperti dia dan saya, teman-teman sekalian, untuk menjadi saksi di mana firman itu dituliskan dalam kehidupan kita. Bila perlu ada 5 menit Pak, 5 menit ya, 5 menit ya. Karena apa? Kita banyak kegiatan tapi tanpa pengertian yang benar. Sebelumnya di dalam Roma ya, nanti saya bagi nanti ya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar, ya. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan seterusnya. Jadi jangan kita seperti ini. Next, makanya Demos menuliskan buku ini teman-teman, buku ke-6 buku itu. Sebab dia berkata bahwa Tuhan telah membukakan kepada dia. Selalu dia, orang ini peka sekali kepada Tuhan ya. Dia mendengar suara Tuhan ya. Sama harusnya dengan kita juga, harusnya demikian ya. Dia bilang bahwa dalam buku ini saya harus memberitahu kembali visi FGB MFA yang asli. Dia telah menunjukkan kepada saya bahwa kebanyakan para pria tahu akan fakta-fakta dari visi tersebut. Cuma tahu fakta-faktanya, tapi tidak dapat esensinya. Kira-kira begitu ya. Tapi hanya sedikit yang mengerti. Balik lagi teman-teman, spiritual understanding. Sangat sedikit yang mengerti akan roh dari keaslian masa-masa adi kodrati tersebut. Kita berdoa teman-teman. Saya objektifnya tadi adalah spiritual understanding. Saya berdoa supaya ini nyampe lah ya kepada seberapa banyak kita, supaya kita bisa menggoncang alam roh daripada Indonesia ini dan melalui orang-orang pilihannya adalah kita semua. Next. Saya agak buru-buru ya karena waktu saya ya. Makanya dia bilang jangan lewatkan satu kata pun dari pewahyuan ini, karena dia katakan bahwa tulisannya itu adalah pewahyuan daripada Tuhan. Pewahyuan itu adalah pernyataan ya, pembukaan disingkapkan ya. Jadi sekarang dalam kepatuhan pada Tuhan, izinkan saya membagi visi dari Tuhan sekali lagi, tapi dengan mata rohani yang sangat spesifik, fokus pada apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Makanya saya nggak tahu kalau orang membaca ini nggak gemetar, saya nggak ngerti. Ada satu orang yang membaca ini gemetar, namanya Adam Teja di Australia. Iya kan? Dia menjadi manusia yang manusia ilahi. Kalau nangkap rohnya teman-teman, kita akan menjadi orang-orang yang unik gitu ya kira-kira ya. Jadi dia ingatkan gitu ya. Dia mau spesifik. Jadi kalau kita menangkap ini akan menangkap sesuatu yang luar biasa. Next.
Ya terus, ya next lah. Ya, terusan kewajiban ini poin. Terus Pak, next saja. Lagi. Ya, sekarang saya yang mau sampaikan adalah tentang ini. Ayo kita buka dulu Efesus teman-teman. Efesus 1. Efesus 1 ayatnya yang ke sebentar. Boleh buka sama-sama di HP-nya teman-teman. Ini penting banget ya. Di Efesus 1 ayatnya yang ke-16, 17 16 mulai begini. Udah ya? Jangan lihat WhatsApp ya, tapi lihat ini. Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Maksud saya begini, teman-teman, please, ke depan ini salah satu fokus doa kita sama dengan fokus doa Rasul Paulus ini ya. Paulus juga berdoa yang seperti ini. Dia bilang begini, aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal, mengerti spiritual understanding kepada Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Teman-teman, untuk mengerti visi daripada FGBMFI, kita butuh roh hikmat dan roh wahyu. Sebab melalui roh hikmat dan roh wahyu itu, kita dijadikan memiliki mata hati yang terang. Mata hati itu adalah melihat visi. Oke ya? Agar kita mengerti, balik lagi, spiritual understanding. Karena yang paling penting dia hari-hari terakhir adalah understanding, ya kan? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Di full gospel kan kita bicara calling kan? Betul ya teman-teman? Calling ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tangkap dulu nih teman-teman, betapa kaya kemuliaan. Itu ditulis di dalam buku Behold the Glory of God. Mati. Aduh, dari tadi mati. Tapi dengar ya? Dengar ya tadi? Wih, berarti suara saya kuat banget ya? Oke. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, itu berbicara visi ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya calling, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Karena kita melayani, kita tidak akan powerful melayani seperti Ko Ayu, seperti Pak Kansri, kalau tidak memahami betapa hebat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi ini bukan tentang kita, tapi kita mau dibukakan Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kuasanya yang hebat bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, tadi kan saya bilang, ayo coba kita garis bawahi betapa kaya kemuliaan. Saya ajak teman-teman baca di Yohanes 17. Ini yang kemarin dibagi di SOTP, luar biasa sekali. Saya baru memahami, oh begini ternyata ya. Yohanes 17 teman-teman. Apa sih kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita? Yohanes 17, boleh sama-sama buka ya teman-teman. Ayat 22. Ini cuplikan-cuplikan, tapi biarlah Roh Kudus yang akan mengajar Bapak Ibu sekalian. Sepulang dari tempat ini meneguhkan akan roh dari visi daripada FGBMFI. Kenapa Bapak Ibu ada bergabung di dalam kita bersama gitu ya.
Yohanes 17 ayat 22 berkata begini teman-teman. Dan aku, ini kan Yohanes 17 itu adalah doa daripada Yesus. Jadi maksud saya, kan karena kita departemen doa, saya mengajak supaya ayo kita berdoa dengan spesifik nih sekarang. Salah satu yang tidak ada di dalam agenda doa kita, saya lihat belum ada secara fokus gitu ya. Nah, tapi biarlah ke depan, karena kita kan mau memiliki new mindset, new season, a new habit kan. Nah, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Sekali lagi, aku telah memberikan kepada mereka murid-murid, kepada FGB Mendan Law, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Saya menangkapnya teman-teman, satu yang dimaksud di sini adalah ayat selanjutnya. 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Maksud saya begini teman-teman, saya nggak punya waktu yang ini. Teman-teman, kita punya buku namanya The Ultimate Dimension, buku yang keempat. Yang kelima itu adalah Divine Life. Itu Demos menuliskan tentang kitab FGB MFI ini, di mana Locke ada di dalamnya, yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil untuk menggenapi rencananya di hari-hari terakhir yang disebut dengan A New Wave of Revival, untuk membawa kegerakan, ya, katakan menjangkau apa dan lain sebagainya. Tapi saya melihat teman-teman bahwa yang Tuhan mau tekankan kepada kita di dalam visi itu, karena visi itu adalah orang-orang, ya kan? Visi itu adalah jiwa-jiwa. Tapi yang paling penting di dalam visi itu adalah, adakah orang yang menjalankan? Itulah FGB MFI, dan itu adalah Ladies of the Fellowship. Tapi mereka ini harus mengerti yang tadi, kuasa, dan mengerti kemuliaan yang Tuhan berikan. Apa kemuliaannya? Nah, di dalam buku itu Demos membahas tentang oneness with Christ, satu dengan Tuhan. Sama ternyata di dalam 1 Yohanes ini. Ketika kita jatuh di dalam dosa, apa yang hilang, Bapak Ibu? Kemuliaan hilang. Dan ketika kita bertobat, apa yang dipulihkan? Kemuliaan. Lalu kemuliaan itu apa? Kemuliaan kita adalah sama seperti Yesus. Dia dan Bapaknya adalah satu. Amin. Barulah dunia tahu. Dunia sampai sekarang belum bergeming, teman-teman. Belum. Betul? Belum bergeming. Tapi dunia akan bergeming kalau anak-anaknya, orang-orang pilihannya mengerti, mengetahui, memahami, punya pengenalan bahwa Tuhan telah memulihkan kemuliaan. Sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu, kita akan melakukan yang sama. Bahkan hal-hal yang lebih besar, teman-teman sekalian. Makanya John Carrot bilang, kita akan menumpangkan tangan. Bukan kita, karena dia mau tangan kita ini menjadi tangannya. Kita akan berdoa, kita punya portfolio dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi kalau hanya program, gak akan bergeming. Tapi kalau kita tahu, kita punya pengenalan di dalam Tuhan, bahwa kita ini satu dengan Dia, dan Yesus yang sudah memberikan kemuliaannya dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Ini grand narasi, ini rencana besar Tuhan. Maka kita harus punya hubungan yang intim, yang akrab. Kita gagas dengan FCBH, ya kan? Setiap hari kita punya relationship dengan Sang Firman yang juga adalah pribadi, teman-teman sekalian. Karena Firman itu berbicara tentang kuasa. Amin. Menangkap grand narasinya? Itulah yang Tuhan mau
kerjakan di dalam kehidupan kita. Yes. Mari kita berdoa sama-sama untuk ini. Ya, sama dengan Paulus, aku berdoa dan meminta kepada Bapa supaya engkau dipenuhi dengan roh hikmat dan roh wahyu, supaya kamu bisa mengenal Bapa dengan benar, supaya mata hatimu terbuka. Maksudnya supaya engkau memiliki visi daripada FGB MFA itu adalah kita bisa memiliki orang-orang Tuhan bisa memiliki orang-orang yang sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian juga kita nanti akan berfungsi di hari-hari terakhir ini. Amin. Sebagai kesaksian teman-teman, saya menutup tentang doa. Satu kali kan kita mempraktekkan doa. Satu kali saya di Mall Indonesia di PI, ya, di Plaza Indonesia. Ya kan saya waktu itu saya belajar tentang doa gitu ya. Gimana? Karena kita kan diajar supaya kita ayo mulai praktek mendoakan orang dan lain sebagainya. Suatu kali di mall begitu, saya lagi nunggu supir begitu ya. Lalu ada orang di sebelah, Pak, Bapak orang Kristen? Ya kenal. Iya Pak. Pak, dia ini ngomong dan lain sebagainya ini. Pak, boleh nggak doakan saya? Di lobi loh, Mall Plaza Indonesia loh teman-teman. Iya kan? Lalu di situ saya nggak ragu-ragu lagi karena saya lagi baca bahwa ketika kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Ketika kita akan mengusir roh-roh jahat dan orang keluar, apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Doa orang benar bila dengan yakin dia akan besar kuasa. Saya teriak. Saya berdoa teman-teman di lobi Plaza Indonesia. Iya kan? Saya berdoa kepada orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Dilihat orang. Maksud saya ini, itu adalah cuplikan-cuplikan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. FGB men, iya kan? Dan Ladies of the Fellowship. Karena pada saat itulah dunia akan tahu bahwa aku di dalam mereka di dalam aku. Itu yang ditulis di dalam Divine Life tentang pokok anggur yang benar. Betul nggak? Yohanes 15. Ya. Apabila kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Udahlah teman-teman, udahlah. Nggak ada upaya kita. Tapi ini berbicara tentang Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Saya akhiri ketika Yesus masuk ke bait Allah, diberikan kepada dia gulungan kitab. Yesaya berapa? 50. Ya. Lalu dia baca gulungan kitab itu. Isi daripada gulungan kitab itu begini. Saya nggak hafal ayat-ayatnya, tapi saya hafal isinya. Karena saya menangkap rohnya, teman-teman. Demikianlah Bapak Ibu ya. Gak usah susah hati kalau nggak hafal ayat. Kita ini FGB ke orang pasar, ya kan? Nggak harus kita kalau hafal ya bisa bagus. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan tertunda melayani gara-gara nggak hafal, ya kan? Tapi tangkap rohnya. Ayat ini berkata begini, ketika Yesus membuka gulungan kitab itu, lalu dia membaca, The Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka yang miskin, untuk membebaskan mereka yang terpenjara. Ya kan? Ya, untuk menyembuhkan dan seterusnya. Jadi, saya menangkap pola, grand narasi. Saya menangkap grand design yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Supaya kita bisa tahu bahwa Roh Tuhan ada pada kita. Orang-orang awam ini karena pilihan kasih karunia-Nya. Untuk apa? Tahu nggak misi daripada FGB MFA? 3M. Pertama, membebaskan. M yang kedua, memperlengkapi. Yang ketiga, memultiplikasi. Kan gitu ya, udah disingkat-singkat semua teman-teman.
Ya kan? Jadi, kita tidak akan bisa melakukan itu apabila Roh Tuhan Allah tidak ada pada kita. Puji Tuhan, saya tutup dengan doa. Adakah tangan yang terangkat? Mau kita berdoa sepakat melalui penyampaian daripada materi ini, teman-teman? Saya akan berdoa dari sini saja. Saya mau berdoa sama seperti Rasul Paulus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita sama-sama tutup mata karena Tuhan yang bekerja di dalam prayer camp ini. Walaupun kita sederhana, tapi Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar. Aku berdoa. Fellowship kami pada sore sampai besok juga sama-sama berdoa supaya kami semua dipenuhi dengan roh hikmat dan roh wahyu, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar ya Bapa, supaya kami boleh mengetahui pengharapan apa sih yang terkandung dalam panggilan-Mu, dan supaya kami mengerti betapa hebat kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, dan supaya kami juga memahami, mengerti kemuliaan yang Tuhan pulihkan di dalam kami, bahwa kami ini satu dengan Engkau, Engkau satu dengan kami. Kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Kalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, mintalah apa saja, maka Bapa akan memberikan. Sekarang kami mengerti, kami pun tidak meminta sembarangan lagi. Kami tidak meminta harta dunia ini lagi, tapi kami meminta Engkau ya Bapa. Engkau tinggal di dalam kami, Engkau hidup di dalam kami. Kami mempunyai roh hikmat dan roh wahyu. Aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini, mereka diteguhkan bahwa ada maksud-maksud Tuhan. Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang Tuhan mau singkapkan di season ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang more than conquer, lebih daripada pemenang, lebih daripada penakluk, karena bukan kami tapi Engkau, sehingga kami bisa berkata sama seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus, tapi firman, tapi kuasa yang hidup di dalam aku. Biar mampu kami mengatakannya karena kami mengerti. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memintanya. Haleluya. Amin.